Halo guys, Dimas di sini dan sekali lagi gue pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sambil ngabuburit. Kali ini gue udah kedatangan sepatu Air Force One ya. Disclaimer aja, ini adalah sepatu yang akan kita daur ulang dan repurpose lagi. Jadi untuk sumbernya original atau enggak, gue memang sejujurnya tidak bisa menjaminkan 100%. Tapi dari user sebelumnya, memang informasinya adalah mereka beli di retailer resmi ya. Kalau yang ini gue cukup tertarik ya sebenarnya karena ini barang yang jarang. Ini kalau gue lihat ini adalah Air Force One Flak yang high, tapi ada perbedaan signifikan ya karena harusnya bahannya adalah nabak. Sedangkan di sini gue menemukan kalau bahan itu leather asli. Apakah bisa nabak jadi kayak gini? Nah, sedangkan yang kedua ini adalah Air Force One Black yang low. Ya sama kayak sepatunya ini, kita akan bongkar-bongkar, potong-potong, review teknisnya sebelum akhirnya nanti akan kita repurpose atau kita daur ulang. Tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Air Force One buat kalian. Jadi kita akan mulai dari sepatu sebelah kanan dulu ini nih. Begitu gue buka sampai dalam, ini ternyata adalah barang original sih kalau menurut kesimpulan gue. Kenapa? Karena material kapsolnya itu diisi dengan PU, kemudian ada air unitnya yang gede banget ini nih. Tapi temuan kita dengan sepatu yang ini berbeda sekali. Perbedaannya itu yang sangat kentara adalah di bagian ini nih. Bagian midsole-nya itu diisi cuma pakai busa ati doang. Jadi memang jelas banget rasanya nggak sempuk dan seenak yang ini nih. Kita langsung mulai aja dengan bahas materialnya, mulai dari uppernya. Air Force One High yang ini gue menemukan sesuatu yang interesting. Di bagian sini gue coba bakar dan gue menemukan kalau memang ini kulit asli gitu. Karena dari yang gue lihat ini materialnya konsisten dari tiap panel per panel semuanya sama, memang kulit asli. Dan tapi yang gue nggak ngerti dan nggak paham adalah kenapa kayak begini. Jadi si nabaknya itu terlihat dikasih finishing wax ya. Gue agak jarang nemu yang kayak begini. Dan lapisan wax ini kalau kita gosok di sini bisa hilang emang dan kelihatan lah nabak sebener-benernya. Menurut gue ini sesuatu yang unik gitu, menarik. Kenapa mereka harus melakukan hal seperti ini gitu ya. Nah ini begitu crease, ada tekungan-tekungan, guratan-guratan, mulai kebuka nih bagian waxnya. Nah jadi yang bikin sepatu ini kelihatan menggelap adalah waxnya itu yang menggelap. Kalau di strip waxnya semua sudah tidak mungkin, tapi menurut gue pribadi ini jadinya sebuah warna patina yang cukup bagus, cukup menarik. Ini jujur kalau dilihat dari kacamata as a nabak ya, kualitas nabaknya juga nggak jelek. Ini akan gue kasih 8,5 dari 10 loh. Oke, kita akan pindah ke sepatu sebelahnya ya. Dimana di sini sepatu yang indikasinya kayaknya kalau yang ini lebih KW ya. Gue menemukan di bagian toe areanya ini fix sintetis sih. Nggak usah dipotong juga udah langsung kelihatan karena dia udah cracking, udah bener-bener kelihatan jelas banget. Swoosh-nya bahannya jujur jelek banget, kelihatan dan kerasa murah. Nah, kemudian bagian panel tengahnya ini juga sintetis. Tapi yang mengejutkan buat gue adalah material yang ada di depan sama di panel belakangnya ini nih. Dua panel ini. Ini mereka pakai bahan kulit asli. Dibilang bagus banget juga enggak. Chrome tan leather juga iya karena gue menemukan ada jejak-jejak biru ya. Meskipun agak susah dilihat sih di kamera karena ini memang warnanya kan hitam ya. Yang gue penasaran itu adalah kalau ini KW, niat banget ya ternyata ya. Yang bikin KW udah sampai pakai material kayak begini. Nah ini jujur kalau gue pegang gitu ya, ini rasanya memang seperti material Air Force One pada umumnya gitu yang asli. Jadi menarik sekali nih. Ini kalau memang fake gitu ya, ternyata fake tuh udah bisa sampai ke titik ini. By the way, untuk finishingnya pun di sini finishingnya nggak terlalu tebel ya, nggak terlalu jelek. Gue cuman kelupas sedikit, kulitnya sudah kelihatan. Gue potong pun bener-bener finishingnya tuh tipis, bener-bener kelihatan grain si kulitnya. Jadi gue cukup kaget sih dengan kualitas sepatu ini. Jadi untuk material uppernya, material sintetisnya jelas jelek, biasa-biasa aja. Tapi untuk material kulit aslinya ini cukup bagus dan kalau kita gabungkan dua-duanya sekaligus, gue akan kasih average di angka 7 dari 10. Cukup menarik sih sebenarnya di yang bagian kulitnya ini. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Sengaja bagian ini pun nggak gue potong-potong banget ya. Liningnya, sumpah ini enak banget. Ini konsistensi dengan beberapa sepatu Nike yang populer. Kemudian yang di sini, nah ini yang nggak konsisten tuh ini nih. Ini kalau ini memang Air Force One beneran, ini feel liningnya lebih mirip sama
Nike Court Vision. Agak kasar dan tidak kelihatan premium. Masuk lebih dalam lagi, kita ngeliat kalau dua-duanya punya konsistensi kerapihan jahitan yang sama. Nike Adidas itu kerapihan jahitannya memang tinggi banget ya. Salah satunya gue lihat di sini dua-duanya juga cukup bagus. Tapi bahkan lebih baik daripada Nike yang kalian temukan di store sekarang dijual baru. Artinya gue nggak tahu ini dari keluaran tahun berapa. Oke, 16 tahun 2016. Di tahun 2016 finishingnya Nike masih cukup baik nih, nggak kayak Nike yang kalau gue lihat di tahun 2020, 2022 ke atas gitu ya. Gue bisa bilang ini 9 dari 10 dari segi kualitas material konstruksi dan finishingnya. Sedangkan gue akan sedikit mengatakan hal yang berbeda di sini karena meskipun jahitannya kerapatannya sama, kerapihannya sama gitu, tapi kerasa sih memang bukan barang yang kualitasnya sama gitu. Cuman nggak jauh, tapi kalau yang tadi gue kasih 8, ini akan gue kasih 7 sih dari 10 untuk kualitas kelas beginian. Masuk ke bagian solnya. Bagian solnya ini yang jadi lebih menarik nih. Pertama mungkin kita bahas insole dulu ya. Yang ini gue dapat nggak ada insole-nya lagi, dan sedangkan yang ini masih ada insole-nya. Kalau kalian lihat Nike itu nyiapin tekukan di sini ya. Ini untuk ngebantu arch support-nya. Jadi buat kalian yang punya sakit di bagian lengkungan arch-nya, ini akan neken arch kalian dan ngurangin rasa sakitnya. Cukup baik. Tuh areanya juga cukup baik. Di sini gue ngelihat dan ngapresiasi ya, Nike ketika bikin sepatu-sepatu kayak begini biasanya memang lebih lebar, tapi yang gua nggak suka itu biasanya tekukan-tekukannya, jadi tetap aja jari-jari kalian nekuk gitu ya. Nah ini kelihatan banget di sini bagian ininya tuh nekuk agak lumayan ketimbang bagian lainnya, cuman jempolnya itu sedikit tekukannya ya, not too bad lah, masih oke. Masuk ke bagian midsole-nya, gue cukup tertarik sih dengan yang terjadi di sini ya. Jadi di sini ini adalah material PU-nya juga udah lengket, udah crumbling, udah hancur banget ya, memang nggak bisa diselamatin lagi. Mau gimana lagi, namanya juga PU, memang ada umurnya. Ini udah dari tahun 2016 dan sekarang 2023, wajar sih kalau akhirnya memang dia akan crumbling ya. PU kalau nggak dipakai 2 tahun aja bisa kayak begini. Terus kemudian di dalam air unitnya berfungsi dengan baik, masih sangat empuk sekali. Oke banget nih. Nah kita coba cek durometer ya buat keempukan masing-masing ininya. Bener-bener empuk, gabungan PU dengan air unit, dan air unitnya itu ya kalian kayak nginjek balon gitu ya. Meskipun tipis tapi ini ukurannya cukup panjang dan lebar. Jadi bener-bener feel-nya itu empuk. Cuma kalau ditanya lebih empuk mana dengan yang lain, buat gua ini tetap kalah sama soalnya Boost, tetap kalah dengan V-Bucks, tetap kalah dengan banyak soal-soal modern yang lebih empuk lagi. Kayaknya untuk empuk-empukannya ini lebih on par kalau di compare dengan soal end cap-nya NB, dimana NB juga kan pakai bahan PU ya, makanya bisa crumbling. Nah kurang lebih bisa di compare ke situ, dan kalau di compare dengan itu, buat gua ini lebih empuk daripada punyanya NB. Gua untuk di sini, untuk urusan midsole nih, gua kasih 8 dari 10. Sedangkan untuk di sini, ketika gua perhatikan lebih dalam, ternyata gua salah, ini bukan Busati, ini juga PU ternyata, cuman PU-nya belum crumbling. Tahu dari mana? Karena dari material yang lengket-lengketnya ini. Cuman PU-nya itu memang nggak stable yang ada di sini. Nah, kita cek bareng-bareng ya stabilannya. Jauh banget emang. In case kalian penasaran juga, gue ternyata menemukan kalau ini adalah produksi tahun 2012. Dua-duanya sama-sama diproduksi di Vietnam. Ini jadi menarik. Kalau ini sama-sama original, apakah ada peralihan ya, perubahan ya di insole-nya Air Force One dari tahun 2012 ke 2016 hingga sekarang? Karena memang resep-resepnya, kualitas pembuatannya kok rasa-rasanya sama ya. Kalau ini tadi gue kasih 8, ini jujur buat gue cuma 6,5 sih dari segi kualitas dan kenyamanan midsole-nya. Terakhir, gue pengen bahas ke outsole-nya. Mungkin ada satu bagian yang gue nggak akan cerita di sini adalah lem-leman, karena semuanya lem-lemnya di sini udah pada mati. Nah, bagian sole-nya nih yang harus kita coba bandingin. Jadi, dua-duanya tuh udah mulai mengalami pelicinan. Nah, yang ini lebih mati lagi nih soalnya, licin. Jadi, buat kalian yang suka denial gitu ya, ini umurnya panjang atau ini masih bagus, tapi sebenarnya kapsolnya Air Force One ini punya umur, yaitu jadi jadi mengeras dan jadi licin. Itu hal yang pasti terjadi, apalagi kalau kalian cuman simpan barangnya di box kaca gitu ya, buat pajangan dan buat investasi. Itu yang akan terjadi sama soal kalian. Dan jujur-jujuran kalau ini udah licin, udah keras gitu ya, ujung-ujungnya akan mengarah ke cracking, kayak kalian bisa lihat di sini. Dan kalau udah cracking kayak begini, ini artinya umur solnya sudah habis. Gue penasaran juga dong buat tes durometernya berapa. Sedangkan di sini yang masih agak lumayan hidup
ya. Jadi kelihatan ya dari tahun ke tahun. Nah, asumsikan ini memang original, itulah yang terjadi gitu dengan sepatu kalian. Kalau kalian nggak asumsikan ini juga original, dari temuan gua, material sol yang dipakainya pun memang di kelasnya original kok. Jahitan-jahitannya original. Ya, jadi so far semuanya jadi sangat menarik nih buat kita. Terakhir mungkin yang gue pengen note aja sih ya, kenapa si jahit keliling ini jadi sangat bagus untuk konstruksi, karena ya tadi ya kita tahu lemnya udah habis, umurnya sama-sama udah, sorry yang ini belum habis, tapi Air Force One ini punya kekuatan tambahan dari segi solnya, dimana solnya itu kan dijahit keliling nih ya, jadi ekstra durable, nggak lepas. Kalian mungkin tahu, lihat di awal, bagian yang kiri ini, sepatu yang kiri ini bahkan sebenarnya udah pecah-pecah di sini, tapi dia nggak lepas, karena jahitannya masih kuat, bahkan meskipun kapsolnya udah mulai pecah-pecah loh. Jadi itu keren banget ya kalau menurut gue. Ini soal yang bagus nih, kalau kalian inget kita pernah review Paul May gitu kan dengan struktur kayak gini, ini kualitasnya jauh banget di atas itu. Ini mungkin gue akan kasih di angka 7,5 dari 10. Ini juga sama sebenarnya. Oke, saatnya kesimpulan. Untuk yang coklat ini akan gue kasih 7,6, sedangkan yang ini di 6,5. Ya, karena ada beberapa pertimbangan sih. Nah, kesimpulan yang kita temukan di sini adalah ketika Nike serius bikin sepatu, itu kita ngelihat mereka beneran bisa bikin barang bagus. Bahkan kok gue agak nyesel ya gue kasih angka segitu. Kayaknya harusnya gue naikin deh jadi angka 8 gitu ya. Jadi ya salah satu poin yang ngejatuhinnya dia kan di kapsul-kapsulnya ini ya. Umurnya lebih pendek dan ya beginilah, kalian bisa lihat pecah-pecahnya gimana si kapsul ini. Menurut gue fair enough lah ya untuk poin segitu. Gue pribadi cukup suka dengan Air Force One ini, terusus yang coklat. Makanya untuk selanjutnya, sepatu ini akan gue kasihin ke Erik untuk kita bahas di Shoe Workshop. Dengan segmen Shoe Workshop Build, kita akan jadikan sepatu ini menjadi sesuatu yang menarik. Oke, itu aja review Air Force One kita kali ini. Selamat berbuka puasa bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.